Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Sukawati dari kelas 2023G dengan NIM 23040674354. Di sini saya akan mereview konferensi pers terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, PLH Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, rekan-rekan jurnalis sekalian. Pada kesempatan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis atau konferensi pers kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 sampai dengan 2025. Acara ini berlangsung pada tanggal 4 Desember 2024 yang bertempat di Gedung KPK Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Tessa Mahardika sebagai juru bicara KPK dan Bapak Nurul Gufron sebagai pimpinan KPK. Dalam konferensi pers tersebut, KPK menjelaskan kalau OTT dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dengan suap dan korupsi dalam pengelolaan proyek pemerintahan di Kota Pekanbaru. Operasi ini berhasil menjaring beberapa pejabat penting, termasuk inisial RM selaku pejabat wali Kota Pekanbaru, IBN selaku sekretaris Kota Pekanbaru, dan NK selaku PLT cabang umum sekretaris daerah dan dibantu oleh staf PLT bagian umum dengan inisial MU dan TS. Yang diduga terdapat penambahan anggaran sekretaris daerah diantaranya untuk anggaran APBD 2024 dalam anggaran makan dan minum dengan bukti uang tunai sebesar 2,5 miliar. Dipersilakan untuk teman-teman mengambil gambar barang bukti yang sudah diamankan. Dan dokumen terkait proyek yang masih diperiksa lebih lanjut. Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan di beberapa lokasi di Pekanbaru dengan total 3 orang diamankan, yaitu inisial RM, IBN, dan NK, dan termasuk beberapa pejabat pemerintah, pengusaha, dan staf pendukung lainnya. Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana potongan anggaran. Yang penyataan resminya KPK memastikan bahwa mereka akan mendalami bukti yang ada dan menetapkan status para pihak yang diamankan dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Jika terbukti, tersangka akan dikenakan pasal terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berita ini mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dan media, dan pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan akan mendukung proses hukum yang berjalan dan menyerahkan kasus ini kepada KPK. Sementara itu, masyarakat menyuarakan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah. OTT ini merupakan langkah tegas KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama di tingkat daerah. Publik berharap proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, sekaligus menjadikan momentum bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan integritas di masa depan. Konferensi pers ini juga mempertegas komitmen KPK untuk tetap berdiri di garis depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di daerah yang menjadi sorotan publik. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.